aja. Apa yang dulu? Itu dari tahu tempe. Nama es juga. Semangka ini garing tuh. Semangka sama beliau. Mereka oke. Karena nasa. Karena nasa. Dari mana berarti semangka saja. Masih semangka sama apa? Sekarang ya. Langsung mereka pakai tulisan. Oh, kanan gitu. Ayam. Kita belajar Quran di mana? Di majelis. Kita dulu kan awal-awal ya, alif yang betul disampaikan ya. Ya, mungkin bapak-bapak yang sekian puluh tahun ngaji ini sudah sangat paham, bahkan tahu. Walaupun bapak itu bukan lulusan IAIN, kita kadang-kadang lulusan agama ya. Nah, begitu kita ngaji 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun paham kalau ada itu ayat tentang jihad, kita paham itu ada. Maka sebenarnya dengan kita berada di majelis dengan kegiatannya itu, maka nanti kita amal pondok itu ada juga ajarkan tentang agama. Ya, diajarkan juga tentang pendidikan. Jadi pentingnya dengan agama juga. Maka tempatnya juga tempat terpenting. Bagaimana kita yang dulu itu mau beli, ini cerita tentang ya, beli lahan parkir di itu, sekarang di Sweden pondok. Kenapa? Lebih urgent yang pondok. Walaupun itu ada sebab. Wah, luar biasa pun luar biasa nikmat Jumatan.
memperkenalkan diri atas nama saya Anti Syukur dari cabang Sragen 1 Kota. Pengalaman nafar yang ke-5 kali. Yang pertama saya nafar di Masaran, yang kedua di Kedawung Celep, yang ketiga di Kedawung Mengkok, yang keempat di Kendal, yang kelima di Purworejo. Pekerjaan saya dari mantan TNI Haji. Ya karena kita sudah beberapa waktu ikut haji, jadi kita untuk semaksimalnya bisa untuk mengamalkan tidak ada lain kita untuk mencari ridho dengan Allah. Jadi tidak mencari biasanya itu dari biar di dalam atau mungkin dan lain sebagainya. Jadi intinya kita untuk mengharapkan dari Allah. Nama Surati dari cabang Gundaharjo 7 untuk nafar di Purworejo. Ya, kemarin saya diamanati sebagai ketua rombongan dan mudah-mudahan saya mohon doanya bisa berjalan dengan lancar amanat yang diberikan kepada saya. Kalau tidak salah dari awal ya mulai diadakan nafar dari beliau Ustaz Abdullah Dr. Saputro awal itu ya itu sampai sekarang insya Allah setiap bulan Ramadan selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh majelis, dan saya masuk cabang atau masuk mengikuti ngaji itu kalau tidak salah sekitar tahun 84. Nafar Ramadan kalau kita betul-betul bisa melaksanakan dengan ikhlas itu akan mendapatkan banyak manfaat. Di antaranya adalah mendapatkan ilmu yang luar biasa yang tidak kita dapatkan di cabang yang masing-masing, akan didapatkan di cabang yang kita tempati nafar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman dari saudara-saudara kita sesama nafar. Biasanya itu ada banyak kalau memang kita mau mengambil suatu pelajaran-pelajaran dari anjang sana dan sebagainya. Insya Allah kita akan mengetahui kepada saudara-saudara kita di dalam bekerja, sehingga akan memotivasi kita di dalam bekerja di rumah dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagai orang suami. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentu dengan itu banyak pengalaman-pengalaman. Di samping banyak pengalaman, kita nafar itu akan menghilangkan rasa sumpek dan sebagainya. Kalau mungkin di rumah ya ada suatu permasalahan dan sebagainya, ternyata setelah kita nafar ketemu saudara-saudara kita sangat banyak, ini menyenangkan sekali, sehingga mungkin apa yang terjadi di rumah ya itu akan terhapus, hilang. Nah, sehingga kita nanti setelah pulang dari nafar, apa pengalaman yang dipraktekkan dalam kehidupan di rumahnya masing-masing, hingga akan bisa merasakan yang namanya baiti jannati. Rumahku adalah surgaku, itu akan bisa terlaksana karena kita banyak ilmu, banyak pengalaman di dalam nafar. Insya Allah akan menjadikan rumah tangganya yaitu tadi baiti jannati. Pekerjaan saya dari awal dulu itu saya sebagai penjahit, namun sekarang beralih pada tani. Karena kemarin pada saat pandemi ya, pekerjaan saya tidak ada sama sekali ya, sekolahan ya boleh dikatakan tutup, tidak ada anak-anak sekolah, sehingga tidak ada yang istilahnya tidak ada yang bikin baju, bikin celana dan sebagainya. Begitu juga masyarakat pada umumnya sudah tidak ada yang punya kerja dan sebagainya. Nah, selama pandemi itu ya betul-betul pekerjaan saya menjadi apa ya istilahnya betul-betul tidak ada pekerjaan sama sekali ya, sehingga Allah memberikan jalan yang lain ya, saya mendapatkan kontrakan khas Wonorejo, walaupun mungkin jaraknya ada dari Wonorejo ke sawah itu ada 12 kilo ya, sehingga saya bertekad untuk itu supaya apa, saya tidak tergantung kepada saudara-saudara kita yang lain yang ngaji. Namun alhamdulillah dengan perjalanan waktu Allah ternyata
banyak memberikan kenikmatan kepada saya khususnya, ya, sehingga saya saat sekarang ini pekerjaannya adalah tani. Ya, tani bukan sawahnya sendiri, namun itu sawah kontrakan. Ya, saya sendiri terus terang sudah tidak punya, dalam arti sawah, ya, kebun sudah habis. Ya, kemarin untuk kebunnya saya jual untuk menyekolahkan anaknya, kemudian sawahnya saya jual untuk buat rumah anak. Ya, saat ini alhamdulillah, namun dari Allah masih terus memberikan kenikmatan kepada saya, khususnya saya pribadi, ya, bisa untuk kegiatan, untuk bisa mengikuti, mengambil suatu perjuangan yang ada di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyono, berasal dari cabang Randu Dongkal, perwakilan Pemalang. Untuk tempat tinggal kami di Desa Randu Dongkal, RT 49 RW 5 Kelurahan Randu Dongkal, Kecamatan Randu Dongkal. Ini pengalaman nafar yang ketiga. Berdasarkan pengalaman yang pertama dan yang kedua, bahwa nafar itu sangat bermanfaat untuk diri saya, terutama bahwa kita itu bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita sesama muslim yang dari jauh-jauh, yang tadinya belum kita mengenal sama sekali. Dengan adanya nafar itu kita bisa menjadi lebih mengenal dengan saudara kita, dengan akrab, dan sangat artinya sangat terasa sekali persaudaraannya. Saudara-saudara kita yang belum sempat atau belum mau mengikuti nafar, kami mohon, karena marilah untuk tahun yang akan datang saudara-saudara kita berangkatlah, karena dengan nafar itu Anda nanti akan mengalami sendiri betapa menyenangkannya seorang itu mengikuti acara nafar. Jadi jangan segan-segan atau apalagi sungkan. Nah, nanti kalau setelah mencoba sekali, maka untuk kedepannya tidak mau ketinggalan dengan merasakan betapa nikmatnya nafar. Salah satu peserta nafar yang muda ini. Ya, perkenalkan sama. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Namanya siapa Mas? Alamat? Alamat Lumpen. Itu emak itu sebelah. Karangan Bolon. Oh, Karangan Bolon. Iya. Kalau boleh tahu usianya berapa ini? 22 tahun gitu. Subhanallah. Alhamdulillah pas saat ini dikaruniai nikmat yang spesial yang pilih oleh Allah nih. Dan juga keluarga ya Mas ya. Tapi saat ini masih istilahnya dekat keinginan untuk mengikuti kegiatan nafar ini. Ini Mas Aan ini masih kerja, sudah kerja atau masih pendidikan? Iya, sudah kerja. iya. Mas Aan ini panjenengan motivasinya mau nafar ini apa Mas? Bisa dulu. Bisa bila harapkan tidak Allah Mas. Nanti untuk ajakan atau motivasi teman-teman Mas, teman-teman terutama untuk pemuda yang masih enggan atau masih malu-malu atau mungkin kan karena belum pernah ikut, masih ada rasa takut atau khawatir untuk nafar ini, ajakannya Mas atau motivasinya dari panjenengan agar teman-teman juga panggil bisa mengikuti nafar. Indonesia panjangnya nafar keberapa Mas? Baru pertama, berarti pengalaman pertama ya. Kan apa yang kita rasakan bisa disampaikan ke teman-teman, terutama ke pemuda untuk memotivasi untuk panggilan tadi yang ada. Biasanya kalau yang belum pernah itu ada rasa khawatir, ada rasa takut. Siapa Mas? Awalnya bisa kawan itu takut, gimana bisa alhamdulillah bisa baik-baik saja dan banyak namanya. Iya. Mas Ali dalam kondisi spesial, ramah-ramah nih Mas, tidak ada yang marah-marah ini.
insya Allah kalau terkait dan apa dan sebagainya dapat dengan kebersamaan bisa saling membantu ya. Iya. Insya Allah. Dan sudah lancar dan sampai nanti selamat sampai dan nanti teman-teman yang pemuda terutama yang belum ada yang masih malu-malu kabar untuk tahun depan tahun berikutnya bisa Iya. yang perdana ini mas Iya. perdana. Iya. Terima kasih mas. Iya. Assalamualaikum. Nama saya Hartono, dari cabang Ngawi 1 atau Ngawi Kota. Alamat tinggal yang sekarang ini di Jalan Bernadip atau Birman Polri Ngawi. Tapi asli saya Mas Magetan. Ya, karena kesehariannya di Ngawi, ya otomatis ngajinya di Ngawi. Swasta Mas, saya jualan kerajinan kulit, ya itu termasuk dompet, sandal, sepatu, pokoknya dari kulit, banyak dari semua. Untuk mencari tambahan ilmu, bisa menambah teman, terus juga bisa nanti kita bisa mungkin ada teman yang punya usaha, mungkin kita bisa mengembangkan gitu Mas. Jadi saling berbagi. Dan memang ini yang saya tunggu 1 tahun sekali suasana kayak gini. Monggo teman-teman yang belum ikut nafar atau mungkin takut, jangan takut, karena kita justru malah gimana ya, justru malah bertentangan dengan rasa takut. Justru kalau kita ikut nafar ini malah suasananya gembira. Kita ketemu banyak teman dari berbagai daerah dan bisa bertukar pengalaman, bisa saling kasih sayang ya. Ya. Jangan khawatir Mas, di tempat saya itu ya yang pengalaman di Ngawi ini ya, pokoknya siapa yang tidak banget masalah biaya itu ditanggung nanti. Ada itu kas pemuda ada, kalau enggak itu cabang. Makanya untuk itu jangan masalah biaya jangan khawatir. Ya, yang penting kita siap kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Budianto, asal dari cabang Kandangan perwakilan Temanggung. Umur 49 tahun dan saya hari ini mengikuti nafar di cabang perwakilan Purworejo. Alhamdulillah Allah memberikan nikmat saya mengikuti nafar itu kurang lebih ya sudah berkali-kali Mas. Alhamdulillah saya diberi nikmat sama Allah, yaitu sebuah pekerjaan ya. Saya di samping saya sebagai petani kopi, alhamdulillah saya juga mendapatkan amanah untuk menjaga sebagai penjaga di SMA Negeri 3 Temanggung. Ya alhamdulillah kami berangkat nafar hanya karena mencari ridho Allah, terutama untuk mencari ilmu pengetahuan di luar. Kita juga sudah meninggalkan keluarga di rumah kurang lebih selama 4 hari ya. Nah alhamdulillah sekali kami juga banyak mendapatkan ilmu manfaat, terutama ilmu agama yang kita pelajari di tempat nafar, juga banyak pengalaman tentang keduniawian seperti wirausaha dan sebagainya. Itulah menjadikan motivasi kita untuk selalu ingin kalau ada kesempatan nafar di tahun-tahun yang akan mendatang. Di samping itu kita juga bisa menjalin ukhuwah Islamiyah sesama antar warga MTA pada khususnya, dan bisa juga bersilaturahim dengan masyarakat di sekitar tempat kita nafar. Kepada para warga MTA yang belum mengikuti nafar, monggo kita usahakan meluangkan waktu untuk bertolabul ilmu, yaitu mencari ilmu agama, itu yang utamanya. Kedua, kita menjalin silaturahim seperti yang kita katakan tadi di awal, dan alhamdulillah banyak hal-hal yang kita rasakan, yang kita raih selama ini dengan adanya kebersamaan. Kita menjalankan praktek kebersamaan bersama dengan teman-teman mungkin dari luar daerah yang belum kita kenal, sehingga kita kenal dari segi istilahnya ta'aruf, ta'afahum dan sebagainya. Itu kita sangat mendapatkan banyak pengalaman, seperti bagaimana maisahnya, apa yang bisa kita tukar pengalaman masalah ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi dan sebagainya. Dan alhamdulillah pokoknya nikmat, dan inilah nikmat dari Allah, sehingga kita itu dengan adanya kebersamaan banyak hal yang kita mendapatkan manfaat dari itu.
Yang penting kita itu ada komunikasi gitu ya. Karena nikmat Allah itu yang paling utama adalah kebersamaan. Nah, di sini juga akan kita terapkan gitu. Semua masalah ekonomi itu masalah nanti Allah yang akan ngatur rezeki. Di sini alhamdulillah dengan adanya kebersamaan sesama warga Nafar itu alhamdulillah masalah-masalah yang mungkin tidak terbayang bisa semua diselesaikan dengan baik dan tanpa mengurangi rasa hormat. Semua adalah kalau memang ada vokasi ya tertutup dan kita alhamdulillah pokoknya nyaman, nikmat dan alhamdulillah lah pokoknya kita bersyukur sama Allah. Dan monggo dengan adanya Nafar ini sebagai apa istilahnya penjembatan kita untuk silaturahim dan mencari tholabul ilmi seperti itu. Nama saya Artangkong, kemudian umur 47. Alamatnya saya Hitung, Bolon, Colomadu, Karanganyar. Kemudian saya ngaji di cabang Colomadu juga. Alhamdulillah pengalaman Nafar yang kelima. Pekerjaan saya pedagang. Motivasinya adalah saya menginginkan suatu saat nanti kita mendapatkan yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan adalah ridho dari Allah, dan semuanya semoga dengan pengalaman Nafar ini baik di sisi Tuhan kita mendapatkan nilai, dan di sisi kebersamaan kekeluargaan kita terjalin dengan baik. Tujuan saya jangan takut. Sebenarnya kalau kita lihat di sisi kekeluargaan itu sebenarnya menyenangkan, dalam mengikuti kegiatan-kegiatan juga menyenangkan. Dari sisi lain kita juga mendapatkan nilai di sisi Allah. Nah, dari itu kami pelaku pribadi mengajak generasi muda khususnya yang di Majelis Tabligh Al-Quran seluruhnya, yaitu semoga saja terbuka hatinya untuk mengikuti kegiatan kita ini. Sebenarnya Nafar itu enak, sampai kelima kita mengikuti kegiatan itu ya paling enggak kita juga mengetahui lingkungan-lingkungan yang sebenarnya kita belum mengetahui. Satu contoh saya dari Solo, dulu saya pernah satu saat dulu memang dekat-dekat dulu, Benang Rejo dulu, kemudian Boyolali dulu ya, kemudian agak lebih luasnya jauh lagi ke Malang, Ngawi, kemudian sekarang ke Purworejo. Alhamdulillah dengan itu kita banyak saudara. Misalkan suatu saat kita pergi kemana, satu saat di Ngawi, kita sudah ada saudara di sana. Kemudian kita di Purworejo, sama juga. Kalau dulu kita belum tahu dan belum setelahnya kita belum punya saudara, sekarang saudara ada. Jadi untuk dunia ya otomatis kita juga lebih enak dimanapun kita punya saudara. Ya, kekhawatiran itu pasti ada, tapi dengan semangat kita, tujuan kita adalah mencari ridho dari Allah, otomatis apa? Jangan dipikirkan itu, yang penting niat dulu kita maksimalkan. Ada kemauan, kemudian masalah biaya itu misalnya kedua dan ketiga bisa dibicarakan di kelompok, bisa dibicarakan di cabang. Nah itu ini otomatis sebenarnya nggak ada halangan kalau kaitannya dengan biaya, cuman kita mau atau tidak. Jadi saya mengajak lah untuk remaja, monggo jangan takut, jangan khawatir kalau kita itu nanti di sana itu bagaimana. Kalau enggak kita harus punya niat dulu. Masalah biaya jauh mudah. Di sini kita nggak punya uang, boleh kok kita bilang, yang penting kita jujur, saya nggak punya untuk ini, boleh silakan. Udang. Ora teku udang yang ngebi dhewe nak. Wah, Pak Tentara.
Ini proses pemanenan teman-teman, pemanenan udang. Jadi untuk pemanenan pasang jaring terlebih dahulu. Ini baru persiapan untuk penjaringan, baru nanti ditarik ke tepian sana. Oke, kita lihat untuk prosesnya. Jadi jaring dibentang dari ujung sana timur sampai ujung barat, kemudian ditarik ke arah yang berlawanan pemasangan jaring teman-teman. Ini pasirnya gini apa Pak Nikola? Pasirnya gini apa nih? Oh, oke. Mancing ada tempat ada. Wah, tambah lagi, subhanallah. Barakallah, Pak. Amal foto dewe. Ini karo bapak lho. Wah, pancing. Wah, ayo Mas, Pak. Yo. Yo, yang mau foto, yang mau foto. Wes, ya. Wes mau tinggi. Satu, dua, tiga. Saya aku yang melu. Saat ini berada di kebun kelengkeng lur, kebun kelengkeng sebelah kebun jambu kristal. Jambu kristal, kebun kelengkeng. Apa itu? Dibersihkan aja lah. Kelengkeng. Dihimbau jambunya yang di mobil saja. Sip. Pak, kalau di daerah saya itu kan Pak, biasanya tetangga kanan kiri nanam kelengkeng, itu rata-rata buahnya tipis Pak. Itu karena jenisnya atau tanahnya nggak cocok ya Pak? Oh, jenisnya. Ini namanya apa? New Crystal. Oh. Kebanyakan di kampung-kampung ya buahnya tipis. Buahnya tipis, besar bijinya. Kalau nak beli New Crystal Pak, nak beli bibitnya enggak? Itu ada. Sejauh mata memandang kebun kristal sebelah kebun kelengkeng.
metik dhewe, milih dhewe. Ning yo nganggo sambat lur. Gratis sepuasnya, ayo. Ning yo nganggo sambat lur, aja ngasih muka. Panas siram lur. Tuh. Perkosone wong tani. Nang hasilnya ora umum. Sama itu. Selama itu. Aku pasrah baku lewe aku. Tak. Bakule pinter sing milih kok. Nah, iki. 2 kilo enten Mas.